Hai semuanya, kenalin aku Aliza. Sekarang aku lagi kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung loh. Yes, dengan program studi kesukaanku, psikologi. Oh iya, baru-baru ini Ibu Yanti, dosen psikologi kepribadianku, ngasih tugas buat aku. Katanya diminta memperdalam mengenai teori interpersonal Harry Stack Sullivan. Tapi aku udah baca-baca di buku dan searching Google, bukannya ngerti Stack Sullivan, tapi malah stuck banget. Akhirnya aku mikir, gimana ya biar aku bisa paham tentang teori ini? Kenapa aku nggak nanya teman-teman aku aja? Pasti mereka ngerti. Lalu aku ketemu Andin buat minta dia ceritain tentang kisah Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir di suatu daerah pertanian dekat Norwich, New York pada tanggal 21 Februari 1892. Dan Harry Stack Sullivan meninggal pada tanggal 14 Januari 1949 di Paris. Harry Stack Sullivan, putra dari Timothy Sullivan dan Ella Stack Sullivan, lahir di sebuah keluarga dengan sedikit sumber dari agama Katolik asal Irlandia. Harry Stack Sullivan meraih gelar kedokterannya dari Chicago College of Medicine and Surgery pada tahun 1917. Harry Stack Sullivan adalah satu-satunya anak yang berhasil bertahan hidup dari ayah bernama Timothy Sullivan dan ibunya bernama Ella Stack Sullivan. Tetapi sebenarnya Harry Stack Sullivan mempunyai dua kakak laki-laki, tetapi mereka semua meninggal di tahun pertama mereka hidup. Aku seneng banget udah diceritain kisah menarik dari Sullivan sama Andin. Tapi aku jadi makin kepo nih tentang teori interpersonal Sullivan. Oh iya, waktu itu Ibu Yanti pernah ngejelasin waktu kelas. Aku coba baca lagi deh. Ternyata Harry Stack Sullivan adalah orang Amerika pertama yang membangun teori kepribadian secara menyeluruh loh. Wah, keren banget ya. Sullivan juga yakin bahwa manusia mengembangkan kepribadian dalam konteks sosial, karena tanpa orang lain, manusia tidak akan memiliki kepribadian. Di sini juga ditulis kalau Sullivan menyatakan bahwa jika ingin mengenali pribadi manusia, maka dapat mengetahuinya melalui studi ilmiah mengenai hubungan interpersonal. Di sini juga disebutkan kalau teori interpersonal Sullivan menekankan pentingnya setiap tahap perkembangan manusia, mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Wow, menarik banget. Tapi sayangnya di sini disebutkan juga bahwa setiap hubungan interpersonal yang akrab pada tahap perkembangan manapun dapat mengalami kegagalan karena kecemasan. Wah, ternyata Sullivan itu memiliki hubungan yang tidak memuaskan dari ia kecil sampai dewasa. Sayang banget ya. Mungkin karena hal ini, Sullivan jadi lebih paham mengenai treatment orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, khususnya skizofrenia. Tapi karena hal ini, aku jadi pengen tahu lebih dalam. Gimana kalau kita mulai dari struktur kepribadiannya? Waktu itu aku pernah dengar Andin ngejelasin juga tentang hal ini. Aku nanya sama dia aja deh. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku, transformasi energi baik terbuka maupun tersembunyi, yang menetap dan berulang terjadi, menjadi ciri khusus seseorang. Dinamisme juga yang melayani kebutuhan kepuasan organisme melibatkan bagian tubuh, yakni alat responder, efektor, dan sistem saraf. Misalnya dinamisme makan, melibatkan otot, mulut, dan leher. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Misalnya, personifikasi yang dikembangkan oleh bayi mengenai ibunya adalah seperti gambaran ibu baik, atau bisa disebut juga dengan good mother, yang diperoleh dari pengalaman ibu menyusui dan merawatnya, sehingga menimbulkan kepuasan atau gambaran ibu buruk, atau bisa disebut juga dengan bad mother, yang diperoleh dari pendekatan ibu yang menimbulkan kecemasan dan takut. Nah, lalu ada tingkat kognisi. Sullivan membagi hal ini menjadi 3 bagian, yaitu prototaksis, parataksis, dan sintaksis. Prototaksis atau prototaksis adalah rangkaian pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami pada bayi.
di mana arus kesadaran atau penginderaan, bayangan, dan perasaan. Misalnya seperti bayi merasa lapar dan sakit, maka bayi itu menangis dan mengisap ibu jarinya. Dan selanjutnya ada parataksis, yaitu tingkat di mana pengalaman pralogis muncul karena seseorang berasumsi bahwa dua kejadian yang muncul bersamaan memiliki hubungan sebab dan akibat. Sintaksis adalah berpikir logis dan realistis menggunakan lambang-lambang yang diterima bersama-sama, khususnya bahasa, kata, dan bilangan. Wah, ternyata kata Andin masih banyak lanjutannya. Cuma dia udah buru-buru, harus masak di rumah. Sayang banget ya, padahal aku masih pengen tahu banyak. Tanya Aditya aja deh, apalagi ya setelah ini. Oh iya, tentang dinamika kepribadian. Ketegangan atau tension itu adalah sebuah tindakan yang dialami dalam kondisi sadar dan tidak sadar. Nah, hal ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kebutuhan dan kecemasan. Kebutuhan merupakan ketegangan yang dibawa oleh ketidakseimbangan biologis dan psikis. Sedangkan kecemasan yaitu muncul karena ditransfer dari orang tua ke anak melalui proses empati. Lalu ada transformasi energi, yaitu sebuah usaha untuk mengubah ketegangan menjadi sebuah tingkah laku yang tersembunyi atau terbuka, yang fungsinya untuk memuaskan kebutuhan dan mengurangi kecemasan. Tingkah laku yang ditransformasi itu meliputi gerakan yang kasat mata, kegiatan mental seperti perasaan, pikiran, persepsi, dan ingatan. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat mengurangi ketegangan menurut Sullivan ini dipelajari dan ditentukan oleh masyarakat tempat orang itu dibesarkan. Pas aku mau nanyain tentang perkembangan kepribadian, kata Adit, Akmal lebih ngerti. Ya udah deh, kita tanya Akmal aja yuk. Kalau tahap-tahap perkembangan menurut Sullivan itu dibagi jadi 7. Yang pertama adalah tahap bayi. Di sini perhatian utamanya adalah makan, sehingga objek pertama yang menjadi pusat perhatiannya adalah putung susu ibu. Yang kedua adalah tahap anak. Tahap anak dimulai dengan perkembangan bicara dan belajar berpikir sintaksis, serta perluasan kebutuhan untuk bergaul dengan sebayanya. Yang ketiga adalah remaja awal. Perkembangan penting dalam tahap ini adalah loncatan sosial ke depan. Anak belajar kompetisi, kompromi, kerjasama, dan memahami makna perasaan kelompok. Selanjutnya, tahap keempat adalah adolesen. Di tahap ini, perkembangan ditandai dengan awal kemampuan bergaul akrab dengan orang lain, dicirikan persamaan yang nyata dan saling memperhatikan. Yang kelima, lalu ada adolesen awal. Di tahap ini perubahan fisik usia pubertas mengembangkan hasrat seksual atau lulus pada periode awal adolesen. Yang keenam ada tahap adolesen akhir. Tahap ini ditandai dengan pematapan hubungan cinta dengan satu pasangan. Tapi menurut Sullivan, perkembangan luar biasa tinggi dalam hubungan cinta dengan orang lain bukan tujuan utama kehidupan, namun sekedar sumber utama kepuasan hidup. Yang terakhir adalah kemasakan. Setiap prestasi penting, tahap yang terdahulu akan menjadi bagian penting dari kepribadian masak. Jadi dewasa, yang masak hendaknya sudah belajar memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting, bekerja sama dan berkompetisi dengan orang lain, mempertahankan hubungan dengan orang lain yang memberi kepuasan intimasi dan seksual, dan berfungsi secara efektif di masyarakat di mana dia berada. Wah, seneng banget. Aku udah dijelasin banyak sama teman-teman aku. Mereka keren. Tapi kok di list ini masih ada satu lagi ya yang belum aku pelajari, yaitu tentang penelitian khas dan metode penelitian.
Kalau tentang ini aku juga pernah belajar. Jadi sama seperti psikiater yang lain, Harry Stack Sullivan memperoleh pengetahuan empirisnya tentang kepribadian dari pekerjaannya merawat pasien yang menderita berbagai tipe gangguan kepribadian, terutama pada penderita yang menderita skizofrenia dan kasus-kasus obsesi. Menurut Sullivan sendiri, metode asosiasi bebas itu tidak berjalan dengan baik kalau diterapkan di penderita skizofrenia, karena metode tersebut malah menimbulkan banyak kecemasan. Karena hal tersebut, Sullivan jadi tertarik buat meneliti lebih lanjut tentang pengaruh-pengaruh yang jadi rintangan dan jadi kemudahan dalam komunikasi antar dua orang. Dalam hal ini, Sullivan mengembangkan yang namanya interview. Seperti yang kita semua ketahui, kalau interview itu adalah situasi antar pribadi dan tatap muka yang terjadi antara pasien dan ahli terapi. Kata Sullivan, interview itu dibagi menjadi 4 tahap. Ada insepsi formal, pengenalan, pemeriksaan mendalam, dan terminasi. Interview diawali dengan komunikasi antara dua orang. Orang yang menginterview pun tidak hanya mendengarkan apa yang diceritakan, tetapi mengamati segala bentuk, mulai dari intonasi, kecepatan bicara, dan tingkah laku. Aliza paham, mungkin itu bisa menjadi sumber utama yang jadi permasalahan pada klien. Misalnya, kalau klien cerita tentang permasalahan dengan pacarnya, dan pas dia cerita intonasinya tiba-tiba tinggi, bisa jadi itu adalah akar dari permasalahannya. Kata Sullivan, penginterview sendiri nggak boleh banyak tanya, dan penginterview itu harus memberikan hal yang berguna bagi klien. Ya bagaimanapun juga kan klien membayar. Sullivan juga mengatakan bahwa pewawancara itu tidak boleh menulis apa yang dikatakan oleh klien selama berlangsungnya interview, karena hal ini dapat menghambat proses komunikasi. Sullivan mengajukan bahwa ada beberapa hal yang bisa diperiksa akan pasien, seperti toilet training, sikap terhadap tubuh, aktivitas seksual, ambisi, dan yang lainnya. Bila proses komunikasi memburuk, pewawancara haruslah bertanya kepada diri sendiri bahwa apakah ada yang salah dari apa yang saya ucapkan sehingga membuat pasien cemas. Ini disebut sebagai emosi timbal balik. Rangkaian interview diakhiri dengan membuat pernyataan terakhir tentang apa yang telah dipelajari klien, memberi petunjuk kepada klien, dan memberikan penilaian. Sumbangan penelitian Sullivan yang terpenting di bidang psikopatologi adalah artikel mengenai sebab, dinamika, dan perawatan skizofrenia. Seperti yang kita ketahui di awal bahwa Sullivan tidak mendapatkan interpersonal yang baik semasa hidupnya dan pernah mengalami skizofrenia. Mungkin karena hal inilah empati merupakan kemampuan yang sangat berkembang pada Sullivan dalam merawat pasien skizofrenia. Di antara keempat teoritikus yaitu Adler, Fromm, dan Horney, teori interpersonal Sullivan adalah yang paling digemari oleh banyak peneliti karena Sullivan memakai bahasa yang berpijak di bumi. Ternyata seru juga ya belajar teori interpersonal Harry Stack Sullivan, tapi ternyata capek banget. Aku mau istirahat dulu aja deh. Semoga aja bangun-bangun dapat nilai bagus dari Ibu Yanti. Sampai jumpa semuanya.